Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar. Ya, kita masih mempelajari bagaimana menggunakan software SolidWorks untuk membuat gambar teknik. Dan pada pertemuan kali ini kita akan kembali mengulang beberapa fitur-fitur atau menu-menu yang ada di SolidWorks yang sudah kita pelajari untuk menambah keterampilan kita dalam menggunakan software SolidWorks ini. Tapi tentu juga akan ada tambahan-tambahan menu baru. Di antara tambahan menu baru yang akan kita pelajari, di antaranya adalah kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat komponen, kemudian kita juga sudah membuat konfigurasi. Nah, kita akan mempelajari bagaimana bekerja dengan nilai standar dari sebuah part. Ini adalah sesuatu yang baru. Kita juga akan mempelajari bagaimana mengatur kesesuaian antara satu part dengan part yang lain, sehingga tidak terjadi perpotongan antara komponen. Ya, karena tentu di dalam sebuah produk, satu komponen dengan komponen lain itu harus didesain sedemikian rupa sehingga antara satu komponen dengan komponen lain tidak saling berpotongan. Satu komponen menempati ruang tersendiri, komponen lain juga menempati ruang tersendiri yang tidak saling berpotongan. Nah, kita akan mempelajari itu. Dan seperti biasa, saya akan dibantu oleh dua orang kakak asisten. Untuk kesempatan kali ini, saya akan dibantu oleh Mas Bima dan Mbak Tasya. Oke, selanjutnya silakan Mas Bima dan Mbak Tasya untuk memandu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Al-Jasmin sebagai asisten penggambar teknik angkatan 2018 dan rekan saya Galih Bima Prasetya sebagai asisten penggambar teknik angkatan 2019. Di sini kami sebagai pengampu modul 5. Berikut merupakan penyampaian materi dari modul 5. Silakan disimak baik-baik dan perhatikan. Sebelum memulai membuat part atau sebuah produk, terlebih dahulu kita membuat folder. Kita masuk ke folder yang kemarin kita buat, yaitu di Gamtek 2020. Lalu buat new folder, masukkan name, nama, dan modul berapa. Nah, lalu di enter. Setelah membuat folder, kita masuk ke SolidWorks-nya. Sebelum kita membuat lembar kerja yang baru, kita baca dulu rencana kerja yang akan kita buat nanti. Kita akan membuat part tic-tac-toe. Yang pertama, kita membuat bagian platnya itu yang berbentuk persegi dengan panjang 60 dan lebarnya 60 dengan ketebalan 10 mm. Setelah itu kita membuat pola 9 lubang. Setelah kita membuat pola 9 lubang, dilanjutkan membuat 4 lubang dengan counter bore. Yang pertama, seperti biasa, kita buat new file, lalu pilih yang part, lalu kita OK.
Nah, sesuai yang tertera pada rencana kerja nanti, yang kita buat adalah sketsa tanpa atas, maka kita menggunakan topline. Lalu di normal to. Setelah membuat topline, masuk ke sketch, lalu pilih sketch. Selanjutnya kita pilih center rectangle, pastikan center rectangle ya, karena nanti kita menggunakan acuan titik pusat ini supaya sisi pada perseginya nanti bisa sama gitu, dan nanti part yang kita buat akan berada di tengah-tengah. Caranya klik, lalu tarik keluar, lalu klik lagi. Setelah terbuat perseginya, kita checklist. Lalu kita akan memberi ukuran dengan Smart Dimension. Klik garis yang atas atau yang samping juga bisa, nggak apa-apa. Lalu klik lagi, masukkan ukurannya 60 mm, lalu di checklist. Pada tampilan ini, garis yang terdapat di atas dan yang berada di samping ini, panjangnya masih belum sama. Kita akan menyamakan panjangnya dengan cara bukan menggunakan Smart Dimension lagi, tetapi caranya klik bagian garis yang atas ini yang berwarna oranye, lalu tekan Ctrl atau Ctrl pada keyboard, lalu pilih garis yang ada di samping ini, klik, lalu lepaskan kontrolnya. Setelah itu pilih Add Relation yang di sini yang equal. Nanti secara otomatis garisnya akan sama dan perseginya ukurannya setiap sisi itu sama. Dan pastikan pada bagian ini sudah terdapat full definite. Itu tandanya sketsa telah ditentukan secara penuh. Selanjutnya kita akan membuat ketebalan atau membuat sketsa 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi. Caranya klik ke fitur, pilih Extrude Boss. Lalu atur ketebalannya menjadi 10 mm. Setelah itu di checklist. Dan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat sketsa persegi lagi di atas permukaan persegi yang atas ini. Caranya, yang pertama kita normal tone dulu untuk mempermudah kita membuat sketsa. Selanjutnya kita pilih bidang yang akan kita buat sketsanya nanti, yaitu bidang yang ini. Lalu masuk ke sketch, pilih sketch, lalu pilih yang center rectangle lagi. Letakkan tepat pada titik origin. Setelah itu klik, lalu geser menjauhi titik origin, lalu klik lagi. Setelah itu di checklist. Selanjutnya kita akan memberi ukuran pada persegi yang berada di dalam ini atau sketsa persegi yang kecil ini dengan cara masuk ke Smart Dimension, pilih salah satu sisinya saja, bisa atas, bawah, atau samping, terserah. Kita klik garisnya, lalu geser keluar, beri ukuran 46 mm, lalu di checklist. Nah, garis yang samping dan atas ini juga masih belum sama. Caranya untuk menyamakan sama seperti yang telah saya contohkan pada sketsa yang pertama tadi. Dan cara klik salah satu garisnya, lalu kontrol, setelah itu tekan garis yang lainnya, lalu pilih yang equal. Secara otomatis nanti sisinya akan sama, ditandai dengan terdapat 2 garis ini, yang ini tandanya sudah equal. Nah, setelah itu di checklist. Fungsi dari sketsa persegi ini digunakan sebagai acuan untuk membuat 9 lubang nantinya dan membuat 4 lubang counterbore.
Jangan lupa setelah ini kita exit sketch dulu, biar nanti bisa membuat sketch lagi yang berbeda, karena kotak ini hanya digunakan sebagai acuan saja. Setelah di exit sketch, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat lingkaran berada di bawah sini, seperti yang berada di modul. Caranya, kita klik bagian ini dulu, lalu kita sketch. Setelah itu pilih circle. Nah, pastikan nanti gambar lingkarannya ini bisa sejajar dengan titik origin. Kita klik, lalu klik lagi. Setelah itu kita checklist. Selanjutnya saya akan memberi jarak atau ukuran dari titik pusat ke garis yang ini dengan yang ini. Caranya klik Smart Dimension, pilih titik pusatnya. Nanti ketika pas di titik pusatnya akan terdapat bulatan berwarna orange. Klik. Setelah itu klik lagi pada garis yang ini atau yang ini, terserah. Nanti semuanya kita beri ukuran. Lalu klik, tarik atau geser ke bawah. Kita beri ukuran 15 mm. Lalu kita checklist. Beri ukuran atau jarak juga titik pusat ke garis yang ini, sama ukurannya yaitu 15 mm. Lalu kita checklist. Selanjutnya kita beri ukuran pada lingkaran ini dengan ukuran 8 mm. Lalu kita checklist dan atur toleransinya, angka toleransinya, karena nanti kita akan membuat lubang pada lingkaran ini kan, nanti akan dimasuki oleh silinder, maka kita harus menambahkan toleransinya. Toleransi ini digunakan untuk memberikan toleransi supaya atau jarak supaya nanti silindernya bisa masuk pada lubang yang telah kita buat nanti. Pilih di tolerant atau precision ini yang fit. Setelah itu pilih yang user definite. Setelah itu pilih hole fitnya itu dengan ukuran D10. Lanjut pilih 3 kotak ini ya, pilih yang paling kanan. Setelah itu kita checklist. Nah, tandanya jika sudah diberi toleransi, nanti akan terdapat tulisan D10. Maksudnya 10 ini nanti berarti kan ini diameternya 8 dan ini ada toleransinya sekitar 2 mili. Setelah itu kita akan melubangi part yang telah kita buat ini dengan cara masuk ke fitur, pilih extrude cut, direction satunya pilih true all supaya nanti bisa terpotong sempurna sampai dari atas sampai bawah. Jika sudah, checklist. Nah, setelah ini kita akan membuat pola lingkaran seperti ini atau pola lubang lingkaran seperti ini sejumlah 8 buah, karena ini sudah 1, jadi nanti jumlahnya 9 keseluruhannya. Caranya tidak usah mengulangi step yang telah saya sampaikan tadi. Caranya yang pertama, pilih pada lubang yang ini ya, seperti ini, diklik, lalu masuk ke linear pattern. Nah, cek dulu apakah
di fitur atau pattern ini sudah masuk belum cut extract-nya. Kalau belum masuk, bisa diklik di sini lalu pilih lubang yang ini, yang sama seperti ini ya. Setelah itu pilih direction yang pertama, itu salah satu garisnya, garis yang ini atau yang ini juga boleh, terserah kalian yang mana yang mau didahulukan. Nah, setelah diklik nanti akan muncul pola seperti ini. Nah, fungsi dari kolom ini untuk mengatur jarak tiap lubangnya. Nanti kita beri jarak 15 mm dan jumlahnya ubah menjadi 3. Jika directionnya ini masih salah ya, misalkan saya klik ini, nanti lubangnya yang tercipta nih di luar. Nah, untuk memasukkan ke dalamnya bisa diklik reverse directionnya. Selanjutnya untuk direction yang kedua, kita pilih garis yang lain atau garis yang belum dipilih directionnya tadi, yaitu garis yang ini. Setelah itu beri ukuran 15 mm. Pilih unitnya ini menjadi 3. Nah, seperti tadi, jika directionnya masih salah, nah keluar gini, maka bisa di reverse dulu atau dibalik. Setelah tampilannya seperti ini, seperti yang saya contohkan, bisa di checklist. Nah, 9 lubang akan terbentuk seperti ini. Setelah kita mempraktekkan fitur linear pattern, saya akan menjelaskan pengertian dari linear pattern tersebut. Linear pattern digunakan untuk menduplikasi suatu fitur. Nah, duplikasinya ini bisa menggunakan dua arah, yaitu vertikal dan horizontal.